Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Salam satu profesi dan salam walau kita nggak satu profesi. Pagi ini bertemu lagi dengan saya Budi. Saya mau coba review kren Kobelco seri CKS 7250 250 ton. Tapi maaf, ini ada suara radio, saya nggak fokus ke kamera karena keadaannya saya sambil bekerja. Ya, hitung-hitung ini juga bagian dari reviewnya. Jadi kren ini sudah kami pakai atau perusahaan saya sudah pakai lebih kurang dalam 4 atau 5 tahun lah. Jadi adapun review singkatnya, mungkin kita akan review interiornya serta handle function dari kren Kobelco CKS 250 S 250 ton. Oke, jadi ini kren unitnya ada di project. Ini project namanya BFI, Brunei Fertilizer Industry. Project ini sudah berjalan sekitar 1,5 sampai 2 tahun seperti itulah. Ini keadaan sekarang lagi jam kerja. Oke, langsung kita mulai aja review cabin Kobelco CKS 250 250 ton. Oke ya, ini kita mulai review dari handle dan functionnya. Ini handle swing. Di handle swing ini ada swing brake, ini ada horn atau klakson. Ini untuk throttle atau kalau di Indonesia kita biasa bilang untuk ngegasnya. Ini throttle atau untuk naik turun RPM. Untuk swing biasa, ini switch ini ditekan ke off, dia free. Seperti ini dia akan brake. Lalu di sebelah kanan ada ini handle boom. Ini handle block kecil, ini handle block besar. Nah, di sini ada tulisan FR. Ini singkatan dari front drum. Artinya blok besar itu, wire blok besar, kita menggunakan drum depan untuk wire blok besar, dan ini rear, kita menggunakan drum belakang atau rear drum untuk blok kecil, dan ini boom, handle boom. Nah, di sini ada lagi tulisan atau kode G atau G. Ini untuk mode green, atau kalau di mobil-mobil itu biasa modenya eco. Jadi dia lebih lembut, lebih lebih hemat bahan bakar, dan untuk rendah emisi pembakarannya itu lebih rendah. Kalau ini locknya, oke. Kemudian di handle boom ini ada satu tombol. Ini tombol untuk slow atau untuk biasa kita gunakan untuk heavy lift. Jadi kalau tombol ini kita tekan on, maka semua fungsi dari kren ini akan berjalan dengan slow. Gunanya ketika kita angkat berat, kita tekan handle ini menjadi sistem heavy lift untuk angkat berat.
Gunanya untuk mengurangi beban kejut pada load. Jadi dia akan perlahan naiknya, wire itu akan digulung perlahan oleh drum. Jadi gunanya seperti itu untuk mengurangi beban kejut pada load. Kemudian di sini ada knob atau apalah ya. Ini bisa diputar. Ini untuk mengatur kecepatan drum. Jadi kalau mau laju, kalau mau cepat kita putar ke high, untuk menguranginya kita putar ke low. Ini untuk drum depan atau blok besar, ini untuk drum belakang atau blok kecil, dan yang ini untuk drum boom. Lalu di sini ada dua handle. Di sini ada tulisan, maaf, throttle left, forward, reverse, throttle right, forward, reverse. Ini adalah handle untuk jalan. Yang ini untuk sebelah kiri, trek kiri, ini untuk trek kanan. Fungsinya biasa ditolak maju atau ditarik ke belakang. Lalu di sini ini handle PTO. Kalau seperti ini dia off, seperti ini PTO on. Mungkin kita berpikir ya, ini keren, tahun tinggi, canggih, tapi handle PTO-nya kok jadul. Sebenarnya ini bagian dari safety. Jadi kalau kamu dalam keadaan mesin hidup, keren, siap beroperasi, tapi kamu keluar dari kabin atau keperluan ke toilet atau apalah, ketika kamu keluar, kamu akan tersangkut ini, lalu kamu akan ingat, oh iya, PTO masih on, lalu kita off, seperti itu. Kalau keren lain kan biasanya pakai tombol. Ada juga yang seperti ini tapi dia kecil di sisi sini. Nah itu mungkin kadang kita lupa kalau PTO nya pakai tombol. Ya, jadi bagi saya ini ada nilai lebihnya sih. Ini untuk bagian dari safety. Lalu ini pedal untuk boom. Jadi tadi ini handle boom. Selain handle ini, kita juga bisa memainkan boom pakai pedal ini. Tinggal tekan ke depan atau injak ke belakang, seperti itu. Nah, ini bagian dari sisi sebelah kiri. Ini lock, tiga-tiga ini adalah lock. Ini untuk blok kecil. Ini lock untuk blok besar. Di sini ada kode dia rear, front. Ini lock untuk boom. Nah, lalu di sini, maaf agak berdebu, udah lama nggak dibersihkan. Di sini ada tombol-tombol. Yang ini tombol untuk anti to block. Jadi ketika kita mau boom down, biasanya kan kita mainkan blok juga, atau kita mau kasih naik blok besar atau blok kecil itu lebih. Jadi kalau dia udah sangkut anti to block, ini ditekan. Dengan kata lain ini bypass. Ya, tombol-tombol di sini semua ini bypass. Jadi yang ini untuk bypass boom up limit. Jadi kalau kita sudah boom up sampai pada limit, sementara kita masih butuh sedikit lagi, tapi kita harus yakin bahwasannya keren itu mampu. Nah, ini switchnya untuk bypass boom up-nya. Nah, kalau yang ini bypass untuk LMI, load moment indicator. Jadi di sini ada kodenya. Di sini ada kode gambar kren terjungkit atau hampir terbalik. Nah, itu artinya kalau kita angkat barang yang overload, kita tekan ini, konsekuensinya adalah kren akan terbalik atau tertungging seperti ini. Lalu di sini ini untuk menaik turunkan gantry atau A-frame. Jadi kalau di sini pakainya A-frame. Kalau kren 250 ton kita pakai A-frame. Ya ada gantry-nya juga, cuma ini untuk menaikkan A-frame-nya.
Biasa dipakai ketika kita mau assembling crane atau dismantling. Lalu ini handle lock swing. Kalau yang tadi ini brake, nah maka yang ini lock seperti ini. Lalu di bagian atas ini ada emergency stop. Jadi kalau kamu berada dalam keadaan darurat dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ini tekan, maka semua akan mati, shutdown. Lalu di sini untuk lampu depan, ini wiper depan, ini wiper kaca atas, yang ini untuk penyembur airnya. Ini untuk lampu, sama di sini ada handle swing ya, simbol handle swing dan horn. Jadi ini untuk kalau kamu lagi swing supaya ada alarmnya, ini ditekan pada posisi on. Lalu ini untuk di sini ada kode boom sama fly jib. Jadi ini gunanya untuk setting atau pengecekan fly jib berapa degree untuk naiknya. Di sini untuk engine test. Nah, kalau di sini, nah ini ada gambar mesin, terus ada tulisan G. Kalau di mobil biasa ini Eco mode, tapi kalau di sini green mode, artinya untuk hemat bahan bakar dan low emission atau rendah emisi pembakarannya. Lebih kurang tiga-tiga ini sama. Ini untuk engine stop. Yang ini untuk alarm, tombol alarm kalau kamu berjalan atau travel, alarmnya berbunyi seperti itu. Di sini ada untuk mikrofon. Ini saluran udara untuk air conditioner. Ini ada FM radio. Lalu di sini bagian untuk AC. Itu saja untuk kabin dalamnya. Oke, sekarang kita ke bagian monitor. Ini ya. Kalau menurut saya CKS ini teknologi lanjutan dari seri CKE. Kalau CKE 250 dia monitornya itu jadul. Dia cuma setengahnya dari ini. Mungkin nggak nyampe setengahnya dari ini. Terus dia modelnya panjang. Udah gitu di dalamnya ini nggak lengkap, nggak begitu lengkap keterangannya. Kalau di sini sekarang banyak yang dia tunjukkan. Mulai dari atas ya. Oh ya, sorry. Crane ini sekarang konfigurasinya kita pakai fly jib, tambahan fly jib, additional fly jib. Jadi main boomnya ini 67.1 meter. Lalu fly jibnya ini panjangnya 12.2 meter. Jadi panjang keseluruhan ya ini ditambah ini. Kalau ini dia adalah boom tip high-nya, ketinggian ujung boom dari ujung boom sampai pada tanah. Nah, itu disebut boom tip high, yaitu ini. Jadi pada posisi ini 64 derajat, radius 40 meter, boom tip high-nya adalah 71.2 meter. Oke. Lalu apa-apa saja yang ada yang ditunjukkan oleh indikator ini? Kita mulai dari atas. Ini untuk utilization, persentase beban yang sudah diangkat berbanding dengan kapasitas kemampuan crane. Ini tadi seperti saya bilang, additional laughing jib. Yang ini degree atau derajat untuk fly jibnya. Lalu di sini ada angka 4. Ini untuk park line atau reefing dari blok besar. Berarti menggunakan
4 line atau 4 ribbing. Lalu di sini ada angka 1, ini untuk blok kecil. Di sini kapasitasnya 13,5 ton. Ini radius, ini boom degree atau boom angle 64,5 degree sekarang. Radiusnya dia bisa mencapai 40 meter. Ini tadi panjang main boom. Nah, lalu ini ada gambar kelinci. Ini untuk kita lebih cepat. Jadi sekarang saya gunakan mode kura-kura. Kenapa? Karena ini sedang erection, kita harus main lembut. Ini tombol menu, ini untuk kecerahan layar atau brightness. Ini untuk drum, ini untuk anti to block, penggantian blok kecil blok besar. Yang ini untuk boom degree setting, ini untuk radius. Lalu ini penunjuk tekanan oli, penunjuk bahan bakar, ini penunjuk panas temperatur, ini RPM. Di sini indikator dari green mode, stop engine, front or rear. Nah, seperti itu. Ini untuk wind speed tapi tidak dipasang di atas. Ini untuk adjustment kalau kita pakai menu untuk cari setting-setting. Ini diagram kren sedang swing ke arah mana. Jadi lalu ini penunjuk bahwa kren ini rata atau dalam keadaan miring. Jadi seperti ini. Sekarang di sini 0,3, di sini 0,6. Ini untuk yang hijau ini 0,3, ini untuk kanan kiri. 0,6 ini untuk depan belakang. Sekarang kren saya berada di posisi dekat dengan merah ini. Ini track. Nah, ini biasa kita sebut T position atau posisi T. Berarti saya ini berada pada posisi mereng. Karena ini merah dan di sini merah. Nah, lebih kurang seperti itu. Ini penunjuk radius putar, berapa derajat putaran. Lalu sekarang ini adalah kita menggunakan blok kecil. Nah, di sini kemampuannya 13,5 ton. Untuk melihat kemampuan blok besar, kita cukup tekan ini, kode bloknya ini, tekan sampai dia berganti sendiri. Nah, untuk blok besar kemampuannya adalah 21,1 ton. Oke rekan-rekan, itu saja tadi review singkat tentang handle function dan button function di dalam cabin kren Kobelco CKS 7250 250 ton. Cabinnya lumayan besar, panjang. Tapi untuk minusnya, kren ini tidak dilengkapi kamera untuk di drum. Jadi kita kadang sulit untuk kontrol kelajuan saat kita memainkan wayar. Tapi untuk overall bagus. Ini kren hidroliknya sistemnya lembut, dia tidak ada hentakan. Tapi kalau dibandingkan Manitowoc 999, saya rasa lebih lembut Manitowoc 999. Tapi untuk ya sejauh yang saya operasikan, kren ini cukup bagus lah. Oke, itu saja review singkat untuk kren ini. Nanti kalau ada waktu akan kita lanjutkan di review-review berikutnya. Salam 2 blok, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum.